sedikit agak mendung ya teman-teman. Mulai mau hujan, memang sekarang musim hujan. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview apa yang akan saya lakukan terhadap proses penanaman cabai rawit Bara F1 ya teman-teman. Ini untuk persiapan lahan bedengan cabai rawit Bara F1 ya, produk terbaru dari Capanah Merah yang akan kita tanam di sini. Kita akan tanam di sini sebanyak 2.250 pohon ya teman-teman. Jadi di lahan yang 1000 meter yang atas sana. Kalau yang ini kan, yang ini adalah cabai rawit Pelita 8 F1 yang 2.500 batang tanam ya teman-teman. Jadi kita ke yang ini. Sekarang proses pengolahan lahan sudah seperti ini tampak ya teman-teman. Sudah seperti ini bentuknya. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap lahan yang sudah seperti ini? Ini adalah tahapan kedua daripada proses pengolahan lahan ya teman-teman. Jadi tahap pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah satu, pemilihan bibit. Yang keduanya adalah proses pengolahan lahan yang baik dan benar. Berarti sekarang kita masuk ke proses kedua, artinya pengolahan lahan yang baik dan benar. Nah, ini sudah saya gunakan mulsa sebagian karena memang belum selesai. Jadi sebelum kita melakukan proses penutupan mulsa untuk mengaktifkan bakteri aktif ya teman-teman, untuk mengaktifkan pupuk hayati, maka saya menyepray ya teman-teman. Menyepray dengan menggunakan yang pertama adalah seperti biasa. Ini adalah IM4. Kita spray dulu bedengan dengan menggunakan IM4 ya teman-teman. Kemudian dengan molase. Nah, ini molase. Dan untuk pupuk hayatinya seperti biasa, ini ekstragen. Ketiga bahan ini saya campur ya teman-teman. Kemudian setelah kita campur, masing-masing 2 tutup ya teman-teman. Untuk molase 2 tutup, kemudian untuk IM4 nya 2 tutup, dan kemudian untuk ekstragen atau pupuk hayatinya 2 tutup ya teman-teman. Per 16 liter air lalu kita spraykan. Nah, kemudian saya akan kembali menjelaskan, Bang, simak baik-baik ya, mohon maaf ya teman-teman, simak sampai selesai karena ini sangat-sangatlah penting ketika teman-teman ingin melakukan proses budidaya tanaman cabai seperti yang saya lakukan. Karena sebagaimana yang telah teman-teman saksikan, setiap kali saya melakukan proses penanaman saya selalu berhasil, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi yang pertama, sebelum saya menutup bedengan ini ya, setelah seperti ini, kita di sini sudah saya tanam. Yang pertama adalah pupuk dasar. Pupuk dasar kotoran ayam petelur yang sudah difermentasi. Kemudian adalah dolomit. Kemudian adalah sekam padi bakar ya teman-teman. Itu 3 faktor tersebut. Dan kemudian 3 bahan tersebut setelah kita tutup dengan menggunakan tanah, kita spray ulang. Dengan tadi yang saya telah jelaskan, kita menggunakan IM4. Kemudian ekstragen dan kemudian molase. Lalu kita tutup ya teman-teman. Nah, ini posisinya sekarang hujan, kita pindah ke saung. Jadi kita tutup, barulah nanti setelah kita melakukan proses penutupan ini pun kita diamkan selama 1 minggu ya. Lalu kita melakukan proses pelubangan. Nah, di lubang itu pun nanti simak terus videonya sampai selesai apa yang akan saya lakukan terhadap lubang yang akan saya tanam ya teman-teman. Nanti ada bahan-bahan lain yang akan saya berikan di lubang tanam. Dan memang posisi bibitnya sekarang sudah 1 bulan ya teman-teman. Tidak saya sepil karena memang bibitnya ada di Karawang ya teman-teman, jauh. Tapi nanti setelah bibitnya datang, saya akan melakukan proses review ulang agar teman-teman yakin dan paham agar tanaman cabai yang kita miliki itu selalu tumbuh subur dan lebat ke depan ya teman-teman. Ini. Dan ini untuk populasi 2.500 batang tanam Pelita 8 F1 di petikan ke-11 ini, menjelang petikan ke-11 ya teman-teman. Rata-rata 120-130 kg per kali petik. Oke, hujan posisinya ya teman-teman. Kita pindah. Nah, jadi untuk ekstragennya kita 2 tutup. Ya, ini 2 tutup. Kemudian untuk molasenya juga kita 2 tutup. Dan kemudian untuk IM4 nya ya teman-teman, ini IM4 nya. IM4 nya juga 2 tutup ya teman-teman. Lalu kita larutkan saja. Dan kemudian katanya, Bang, apakah larutan ini bisa langsung kita kocor untuk tanaman? Saran saya ya teman-teman, ada beberapa yang dikocor gak masalah.
termasuk ekstragen dan molase, ini tidak masalah dikocor langsung ke tanaman ya teman-teman. Tapi untuk EM4 ya, untuk EM4 saya sarankan jangan, karena biasanya untuk EM4 ini harus kita diamkan dulu kurang lebih antara sehari semalam ya teman-teman. Campur air untuk satu tutup ini 1 liter, didiamkan semalam baru kita aplikasikan ke tanaman yang kita miliki ya. Jadi jangan langsung kemudian ini kita campur langsung diaplikasikan ke tanaman, itu efeknya nanti daunnya akan menguning ya teman-teman untuk EM4 ini. Nah untuk yang dua ini, bahan ini ekstragen dan molase ini tidak masalah langsung kita berikan ke tanaman ya teman-teman. Tapi karena memang ini konsepnya untuk kita menyeprai bedengan yang akan kita tanami, jadi kita spray saja keseluruhan. Ini dua tutup dari ketiga bahan ini bagus ya teman-teman. Sebelum kita melakukan proses penutupan mulsa, kita campurkan saja seperti ini. Mohon maaf karena ini gambarnya pun hujan ya teman-teman. Di daerah saya ini hujan setiap hari. Jadi kita di kebun itu memang cuacanya gelap meskipun siang hari, karena hujannya lebat ya teman-teman. Ini untuk molase ini bentuknya seperti ini, sama seperti Ambition. Untuk molasenya, dan untuk EM4 nya ya cair seperti ini, karena ini juga sama seperti ekstragen, sejenis pupuk hayati untuk mengaktifkan bakteri aktif, bakteri baik pada tanaman. Nah, setelah ini kita kucek. Jadi ini untuk per 16 liter air ya teman-teman, per 16 liter air saja. Oke, setelah ini barulah kita campurkan ke 16 liter air. Jeligen rakitan itu 16 liter air ya teman-teman, 16 liter air. Dan ini adalah sprayer yang tempo hari saya rakit. Jadi untuk dalamnya itu kita sudah rakit seperti ini. Katanya bang, pakai sprayer ini apakah cabenya nggak rontok untuk bunga dan buahnya? Tidak ya teman-teman, karena kita beli ujungnya yang ini bagus ya teman-teman, dia mengembun, tidak seperti kita mencuci motor atau mobil. Oke, kita spraykan ke bedengan yang akan kita proses ya teman-teman.